Salam sejahtera saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas kasih yang Ia boleh berikan sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 September di tahun 2020. Pembacaan permenungan firman Tuhan kita terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk nafas hidup yang Kau berikan bagi kami, di mana Engkau telah menganugerahkannya bagi kami, dan kami boleh dapat mempergunakannya di dalam perjalanan kehidupan ini. Saatnya kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami dalam karya Roh Kudus, agar firman yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan, dimampukan kami untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18 berkata demikian bagi kita sekalian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam oleh malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Semikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudaraku, keluargaku yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita boleh baca dalam permenungan hari ini tentunya tidak terlepas dari bagian ayat sebelumnya, yaitu dalam Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Dalam bagian terang firman Tuhan ini berbicara tentang doa permohonan pemazmur, yaitu Daud, kepada Allah, dan Allah menjawab doanya. Pemazmur menyampaikan bagaimana keyakinan yang ia miliki kepada Allah. Itulah yang Allah tunjukkan dan Allah nyatakan dalam kehidupan yang boleh ia jalani. Dan keyakinan inilah yang mau disampaikan kepada pemazmur untuk menjadi bagian dalam seluruh perjalanan kehidupan umat Tuhan, di mana mereka harus percaya bahwa apa yang Allah akan perbuat, apa yang Allah akan lakukan, itu tidak dapat diukur oleh manusia. Kebaikan-kebaikan Allah tidak dapat ditandingi dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Saudaraku, keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang kita telah baca bersama-sama tadi. Di dalamnya saya mencoba untuk mengelompokkan menjadi 3 bagian yang penting.
Bagian yang pertama yaitu pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang mana dalam bagian ini pemazmur menyampaikan suatu seruan kepada umat Tuhan untuk mereka tetap hidup dalam iman, dalam keyakinan, dalam kepercayaan pada Allah, dan mereka tidak sungkan-sungkan untuk dapat menceritakan, untuk mereka dapat menyampaikan, untuk mereka dapat menyerukan apa yang Tuhan telah berikan dalam perjalanan kehidupan mereka, atas kasih setia Allah yang boleh mereka alami, dan itu dapat menjadi satu kesaksian kehidupan di mana Allah senantiasa menyertai mereka, di mana keselamatan selalu dapat mereka alami dan dapat mereka rasakan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang kedua, yaitu tercatat pada ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Dalam bagian terang firman Tuhan ini, di sana disampaikan tentang satu permohonan, harapan, kerinduan dari seorang pemazmur, bagaimana ia terus mengharapkan, dia mendambakan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah dapat diukur itu, kasih setia Allah yang selalu dia alami dan dia rasakan itu selalu terus dapat berjalan di dalam perjalanan kehidupan yang ia lalui. Keluargaku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam permohonan ini berkali-kali pemazmur menyampaikan, berkenanlah, biarlah, dan kiranya Allah Bapa tidak pernah meninggalkan dirinya. Allah Tuhan senantiasa terus mendampingi dirinya, sehingga dalam kesaksiannya dia pun mengatakan supaya setiap orang yang merasakan, setiap orang yang mengalami cinta kasih Allah, mereka dapat menyampaikannya dan mereka dapat menceritakannya dalam sukacita. Mereka tidak jemu-jemu untuk mencari Tuhan, karena Tuhan Allah sungguh sangat baik di dalam perjalanan kehidupan yang dijalani. Bagian yang ketiga, saudara-saudara dikasih Tuhan, yaitu tercatat pada Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-18, di mana dalam bacaan ini, dalam ayat ini merupakan suatu pengakuan dari seorang pemazmur yang mana dia menyadari bahwa dirinya tidak mampu, dirinya tidak sanggup berbuat apa-apa kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Tuhan yang menolongnya, kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kekuatan dari apa yang dapat dia alami, dari apa yang dapat dia lakukan dan dapat dia rasakan. Saudara, keluargaku yang dikasihi dan tentunya terus mengasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang mengaku bahwa kita ada bukan karena kita, tapi perjalanan kehidupan kita ada karena Tuhan. Inilah yang terus harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, sama seperti apa yang disampaikan oleh pemazmur, di mana dia mengingatkan agar kita senantiasa hidup dalam pengakuan kepada Allah, agar kita tetap senantiasa ada dalam persekutuan bersama dengan Dia, agar kita tetap senantiasa mau berdoa, agar kita senantiasa juga tahu mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan telah berikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada sebagaimana kita ada sampai dengan saat ini, itu karena Tuhan. Tuhanlah yang telah memberikan kita nafas, Tuhanlah yang telah memberikan kita kehidupan, sehingga selayaknya lah kita senantiasa
terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan satu harapan, biarlah perjalanan kehidupan yang kita akan jalani ke depan, perjalanan sepekan yang akan kita lewati, kita imani, kita yakini, di sana campur tangan Tuhan selalu menjadi bagian yang tak pernah terpisahkan. Teruslah berdoa dan teruslah bersyukur dan teruslah berharap kepada Dia yang adalah Sang Empunya kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan. Sekalipun hanya sejenak, kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman. Biarlah Tuhan, sabda terang firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami dan menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak mampu untuk dapat menapaki kehidupan ini kalau bukan karena Tuhan. Hari-hari akan kami lalui ke depan, baik secara pribadi, dalam keluarga, bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah Tuhan yang hidup, yang senantiasa menyertai kami, menolong, menopang, dan menguatkan kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semua perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bermohon. Amin. Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa pada pekan yang akan